Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Pritama, Selin, Okta, Sajidah, dan saya sendiri, Karisma, akan menjelaskan chapter 12, yaitu tentang leadership. Next. Jadi di chapter ini tuh kita akan mempelajari semua jenis pemimpin dan apa yang bedain pemimpin sama non-pemimpin, dan kita akan mempelajari juga tentang teori sifat kepemimpinan, terus tantangan sama arti pentingnya kepemimpinan. Sebelum itu, kepemimpinan sendiri itu adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Kalau di buku disebutkan kalau nggak semua pemimpin adalah manajer, dan manajer juga nggak semuanya adalah pemimpin. Jadi kalau manajer itu terkait sama hak formal tertentu yang ke si manajernya gitu di dalam suatu organisasi. Nggak ada jaminan juga bahwa mereka akan memimpin secara efektif. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait theories of leadership. Di teori ini mempertimbangkan kualitas sama karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Jadi sudah ada penelitian gitu, banyak penelitian yang mengidentifikasikan atribut kepribadian, sosial, fisik, intelektual yang membedakan pemimpin dan non-pemimpin. Jadi udah diamatin juga dari 80 sifat berbeda. Terus setelah dikategorikan, kita kenal dalam bab sebelum UTS ya, pernah dibahas tentang Big Five Personality Framework. Nah di sini tuh terdapat beberapa sifat yang ditemukan secara konsisten diidentifikasi di pemimpin gitu. Beberapa diantaranya itu ada extroversion, terus ada kesadaran, ada keterbukaan, dan ada kecerdasan emosional. Jadi kalau di ekstraversi ini berkaitan sama cara pemimpin muncul gitu daripada keefektifannya, yaitu kalau misalnya orang yang suka gaul atau dominan kan cenderung menegasin diri mereka dalam suatu kelompok gitu. Jadi kayak lebih diidentifikasi sebagai pemimpin, tapi belum mengidentifikasi terkait efektif atau tidaknya kepemimpinan yang ada pada dirinya gitu. Terus terkait kesadaran dan keterbukaan ini lebih kepada jadi kayak pengalaman. Jadi kalau misalnya kalau suatu orang lebih sadar dan terbuka gitu terhadap kelompoknya, biasanya lebih percaya diri gitu atas kepemimpinan yang dia lakukan gitu di suatu kelompok itu. Jadi terus ada emotional intelligence. Nah di sini kalau di buku sebenarnya intinya kalau misalnya dia punya kecerdasan emosional, dia akan lebih berempati gitu terhadap kebutuhan orang lain, jadi mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Dan ini juga bisa mengidentifikasikan sifat kepemimpinan. Namun memang masih perlu beberapa penelitian lebih lanjut hubungan antara emotional intelligence dengan keefektifitasan kepemimpinan. Setelah kita tahu ada 4 ini yang leadership trait gitu, jadi kalau sifat kepemimpinan ini yang diidentifikasi ini lebih fokus gitu kepada mengidentifikasi kemunculan pemimpin gitu daripada mengidentifikasi keefektifan atau tidaknya suatu kepemimpinan. Nah, untuk menilai keefektivitasan kepemimpinan nanti kita pelajari lebih lanjut pada subbab-subbab berikutnya. Next.
Selanjutnya kita bahas tentang behavioral theories. Jadi di teori ini itu kita lebih berfokus gitu kepada perilaku-perilaku yang mendiferensiasi antara pemimpin dengan non-pemimpin. Jadi ini lebih kepada, kalau perbedaannya, kalau tadi kan lebih memilih pemimpin berdasarkan sifat. Nah, kalau yang ini tuh jadi kita dapat melatih orang gitu untuk menjadi pemimpin berdasarkan berperilaku dengan cara tertentu. Jadi suatu kepemimpinan itu sebuah skill set gitu dan dapat diajarkan gitu ke siapapun. Nah, itu skill set itu kita bisa identifikasi dan kita bisa latih ke potential leaders. Ada beberapa studi yang disebutkan di buku. Yang pertama ada Ohio State Studies. Nah, di sini mengidentifikasi dimensi independen dari perilaku pemimpin. Terdiri dari initiating structure sama consideration. Jadi ini initiating structure ini sejauh mana sih kalau pemimpin itu bisa mendefinisikan sama menyusun perannya sama peran karyawannya gitu dalam mencapai tujuan kelompok. Ini terkait dengan pengaturan pekerjaan, hubungan kerja, sama tujuan atau goals dari organisasi gitu. Nah, ini kaitannya juga kalau misalnya ini bisa mempengaruhi produktivitas, performance evaluation dari suatu organisasi. Terus ada consideration di sini sejauh mana kalau seorang pemimpin percaya, menghormati ide-ide karyawan, terus menghargai perasaan karyawan gitu. Jadi kalau suatu pemimpin ramah, terus mudah didekati, memperlakukan karyawannya secara adil gitu, biasanya lebih meningkatkan satisfaction, motivation, sama respect karyawannya. Namun kedua ini tingginya kedua ini initiating structure sama consideration ini diteliti lebih lanjut dalam research from develop program. Jadi tinggi atau enggaknya itu bagus atau enggaknya itu tergantung dari cultural preferences. Jadi kalau misalnya di negara yang task oriented, maka lebih diutamakan nilai tinggi dalam initiating structure atau inisiasi kalau misal pembagian kerja seperti itu. Tapi kalau di negara yang menganut culture team oriented, maka lebih tinggi suatu konsiderasi perilaku konsiderasi pemimpin, maka semakin dinilai baik gitu di organisasi. Jadi tergantung dari culturalnya. Ada juga negara yang menganut kedua ini harus seimbang gitu antara initiating structure sama consideration. Jadi kita harus melihat di mana organisasi itu berdiri gitu. Jadi kita menyesuaikan culture dari tempat suatu organisasi untuk mengidentifikasi perilaku kepemimpinan apa yang cocok untuk diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Ini saya akan menjelaskan terkait contingency theories. Nah, kalau contingency theories ini percaya bahwa seorang pemimpin itu kesuksesannya lebih kompleks daripada yang disebutkan sebelumnya gitu. Jadi di sini percaya kalau beberapa tipe pemimpin itu bisa istilahnya bisa membawa organisasinya keluar gitu dari krisis. Tapi
tipe kepemimpinan yang sama, yang berhasil mengeluarkan organisasinya, yang berhasil melit organisasinya saat krisis, belum tentu bisa dengan baik melit organisasinya dalam jangka panjang gitu. Jadi researchernya percaya kalau di sini kalau dalam satu kondisi, misalnya kondisi A, maka yang lebih cocok adalah tipe kepemimpinan X gitu. Sementara dalam kondisi B mungkin bukan X tapi Z atau kondisi lainnya seperti itu. Itu dasar dari contingency theories. Lalu kita lihat tipe-tipe dari contingency theories. Nah, ini yang pertama yaitu Fiedler model. Fiedler model ini percaya bahwa performance dari grup itu bergantung pada kecocokan antara leadernya dengan kecocokan antara leadership style dari seorang leader dengan cara berkomunikasi dengan bawahannya, dan juga dengan seberapa banyak kontrol kepemimpinan yang dia punya gitu, seberapa banyak wewenang yang dimiliki oleh leader tersebut. Jadi ini cocok atau nggak cocok gitu antara leader dengan bawahannya. Nah, yang pertama ini kita harus lihat dulu seorang leader ini, dia ini seorang task oriented atau relationship oriented. Nah, ini bisa dilihat dengan LPC score gitu ya, least preferred coworkers. Ini yang pertama harus dilakukan. Jadi ketika seorang pemimpin itu memiliki LPC skornya itu tinggi, berarti dia tidak terlalu disukai, ya, least preferred coworkers gitu, sehingga berarti dia task oriented. Namun kalau dia skornya rendah, berarti dia relationship oriented. Selanjutnya dari situ kita harus lihat lagi sebenarnya dalam contingency di dimensi Fiedler's model ini ada 3. Jadi ini leader and member relations. Ini kebaikan hubungan antara leader dan membernya. Kedua, ini task structure-nya dilihat dulu. Task structure-nya apakah ini dalam organisasi yang terstruktur gitu ya, atau enggak gitu. Yang ketiga adalah position power-nya. Apakah si leader ini memiliki position power yang tinggi, misalnya dia punya power menentukan gaji gitu, atau dia punya power memecat atau meng-hire karyawan seperti itu. Nah, itu dilihat dulu gitu. Nah, setelah itu dilihat, dicocokkan bagaimana yang cocok antara tipe si leader ini dengan situational dimension yang ada di organisasi tersebut. Ini kita bisa lihat di grafik sebelah kiri gitu ya. Jadi misalnya nih di organisasinya, ini dimensi ini ya, kita melihat bahwa hubungan antara leader dan membernya ini baik. Namun dia berada dalam situasi organisasi yang terstruktur tinggi, lalu position power dari seorang leadernya itu tinggi. Maka apabila leadernya itu memiliki leadership style-nya yang task oriented, maka ini nggak disebut, kita bisa lihat ya, yang task oriented dia akan performance-nya akan baik gitu. Namun apabila leadership style dari pemimpinnya itu adalah relationship oriented, maka most likely akan rendah performance dari grupnya. Namun apabila dimensinya berubah gitu ya, dia jadi relationship-nya baik ya, relations antara leader and membernya baik gitu, good, lalu structure-nya ini low dan position power-nya ini rendah gitu ya, lemah, maka yang performance-nya tinggi adalah leadership style yang memiliki relationship oriented, yang leadership oriented gitu ya, dibandingkan dengan yang task oriented. Bisa dilihat ya secara detail, bisa dibaca di sini untuk menentukan leadership style yang bagaimana yang cocok untuk di kondisi organisasinya seperti itu. Selanjutnya ada situational leadership theory. Jadi ini sebenarnya fokusnya ini ke followers gitu ya. Jadi successful leader ini sangat
tergantung dengan readiness dari followernya gitu. Jadi dia yang harus menentukan gitu ya, menentukan sifat tergantung dengan readiness si followernya gitu. Jadi si pemimpinnya harus bisa adjust bagaimana dia harus bertindak kepada followernya. Kita bisa melihat di sebelah kanan, di situ ada matriks gitu ya. Apabila followernya itu unable and unwilling gitu, berarti dia memang udah nggak pekerjaannya agak kurang kompetensi gitu ya, dan juga dia memang unwilling gitu, nggak bersemangat kerja, nggak mau kerja seperti itu. Maka leadernya itu harus memberikan clear and specific directions gitu. Jadi dia harus belajar apa gitu ya, dia harus mengerjakan apa, dia itu harus clear satu persatu gitu ya. Ada standarnya kecil-kecil gitu, itu harus clear diberikan kepada si followernya. Namun apabila ya, kita bisa lihat apabila si followernya ini able tapi dia nggak willing gitu, jadi si leader ini dia harus lebih memberikan support dan partisipatif style ke bawahannya. Namun kalau dia unable tapi dia willing gitu ya, jadi dia lebih baik itu memberikan contoh gitu kepada bawahannya bagaimana untuk melakukan tugas gitu. Dan yang terakhir, kalau dia able dan willing gitu ya, most likely leadernya nggak harus melakukan banyak penyesuaian seperti itu untuk bawahannya. Selanjutnya ini ada dua teori lagi ya, yang ketiga dan yang keempat. Ini path goal theory. Jadi ini path goal theory ini menekankan pada si leader ini memberikan bantuan gitu ya, memberikan bantuan kepada bawahannya bagaimana untuk mencapai goalnya. Bukan hanya bantuan, tapi juga bantuan itu bisa diterjemahkan dalam bentuk informasi seperti itu ya, ada resources gitu. Dan dia harus memastikan kalau si follower ini telah mengerjakan tugasnya sesuai gitu ya, dengan tujuan organisasi gitu. Lah, di sini di path goal theory ini ada tiga prediction gitu ya, apabila itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau dia directive leaders, dia akan memberikan kepuasan yang lebih gitu ya kepada si follower ketika tugasnya itu ambiguous dan stressful seperti itu. Tapi kalau dia dan yang supportive leader, dia itu akan memberikan performance yang tinggi gitu kepada employee-nya gitu, ketika dia berada dalam struktur organisasi, tugasnya itu memiliki struktur. Lalu yang ketiga ini directive leadership ini sebenarnya bisa dianggap seperti redundant gitu ya, ketika dia itu berada di antara follower atau employee yang punya experience dan ability yang tinggi. Lalu yang keempat, ini ada leadership participation model. Ini menekankan pada, jadi dia tuh harus ada set of rules, bagaimana keterlibatan si follower ini terhadap pembuatan keputusan gitu. Jadi dia harus lihat gitu ya, ini keputusannya bagaimana. Ini sebenarnya tugas dengan tingkat keputusan bagaimana gitu. Apakah ini pekerjaan rutin, apakah non rutin, apakah in between gitu. Jadi itu harus disesuaikan gitu antara leader dan set of rules. Dia menerima partisipasi dari followernya untuk decision making. Selanjutnya ini contemporary theories of leadership. Lanjut aja. Nah, ini saya jelaskan yang pertama ya, leadership member exchange gitu. Jadi kalau leadership member exchange ini percaya kalau sebenarnya ketika ada dalam satu organisasi atau dalam satu grup, itu akan terbentuk gitu ya, in group dan out group. In group itu berarti kalangan orang yang sebenarnya punya kesamaan atau kesamaan pemikiran, kesamaan lain-lain gitu ya, dengan si pemimpinnya gitu. Dan yang out group itu sepertinya nggak cocok gitu, nggak sesuai aja dengan
dengan ya bisa interest si pemimpin gitu ya, atau karakteristik lainnya, sehingga itu kayak terjadi segregasi gitu ya, ada yang in group, ada yang out group dengan leadernya gitu. Nah, ini bagaimana gitu? Boleh kita lihat ya. Sorry dulu, ini sebenarnya ini tuh hampir terjadi di hampir semua grup, di hampir semua organisasi. Jadi ini menjadi relatively udah terjadi banyak gitu. Dan lihat di sebelah kanan, kita bisa lihat ya, jadi ini ada leader gitu ya, terus di bawahnya itu dia punya subordinate, tapi subordinate-nya itu bagi dua, ada yang in group dan out group. Kalau yang in group, maka dia umumnya akan lebih helpful, akan lebih ada trust antara leader dan juga subordinate-nya. Terus interaksi antara leader dan subordinate-nya ini akan tinggi gitu. Sementara dengan yang out group itu hanya seperti formal relation saja gitu. Dan di satu studi di China dan di Amerika itu ditemukan bahwa apabila terjadi in group atau out group di suatu organisasi atau di suatu grup, maka kelompok-kelompok out group ini umumnya tidak merasa, kalau di buku dia merasa tidak ada perlakuan tidak adil ya di organisasinya. Sementara kalau dia dalam kelompok yang in group, umumnya dia akan memiliki performance yang lebih baik gitu ketika kondisi ini sudah terbentuk. Seperti itu untuk leader member exchange theory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait charismatic leadership. Pertama, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Atau mungkin sebaliknya, dibentuk bukan dilahirkan. Nah, di pembahasan kali ini kita akan fokus tentang apa sih yang membuat pemimpin hebat itu menjadi luar biasa, dan kalau di buku disebut sebagai charismatic leader. Dua teori kepemimpinan kontemporer, yaitu kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional, itu berbagi nilai yang sama, yaitu mereka memandang pemimpin sebagai individu yang menginspirasi pengikutnya melalui kata-kata, ide, dan perilaku. Apa sih kepemimpinan karismatik itu? Sosiolog Max Weber mendefinisikan karisma, yaitu dalam bahasa Yunani adalah hadiah, sebagai kualitas kepribadian individu tertentu yang berdasarkan hal itu dia dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang diberkahi, manusia super atau memiliki kekuatan atau kualitas khusus yang luar biasa. Menurut teori kepemimpinan karismatik, pengikut atau followers itu mengaitkan kemampuan kepemimpinan heroik atau luar biasa itu ketika mereka memiliki perilaku tertentu, dan cenderung mereka memberikan para pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter itu kekuatan atau power. Nah, apakah pemimpin karismatik dilahirkan atau diciptakan? Jawabannya adalah keduanya. Individu-individu dilahirkan dengan sifat yang membuat karismatik. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan karismatik ini dapat dikembangkan, meskipun kita memiliki keterbatasan. Namun jika kita tetap aktif dan sentral dalam peran kepemimpinan, kita secara alami akan mengkomunikasikan visi untuk mencapai tujuan kepada para pengikut, yang kemudian akan meningkatkan kemungkinan diri kita dilihat sebagai orang yang lebih karismatik. Next. Nah, bagaimana sih karakteristik utama dari pemimpin yang karismatik? Mereka itu memiliki visi dan artikulasi. Jadi artinya mereka memiliki visi organisasi ke depan serta dapat mengkomunikasikan visinya tersebut kepada followers atau pengikutnya, sehingga dapat sama-sama memahami tujuan dari organisasi itu. Kemudian yang kedua, pemimpin yang karismatik juga willing to take personal risk. Mereka nggak takut untuk menghadapi resiko. Dan yang ketiga, mereka memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan pengikut. Artinya dia peka dan memiliki empati terhadap para followersnya atau pengikutnya dalam hal ini di dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir adalah biasanya mereka memiliki unconventional behavior atau perilaku yang tidak konvensional, atau biasanya mereka ini adalah para game changer yang tidak takut untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian bagaimana sih pemimpin karismatik itu mempengaruhi followers atau pengikutnya? Nah, mereka itu biasanya
mempengaruhi followersnya dengan mengartikulasikan atau menyampaikan visi-visi mereka, strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk perusahaan yang lebih baik di kedepannya. Kemudian bagaimana kepemimpinan karismatik ini efektif, tergantung pada situasinya. Apakah tergantung situasi gitu ya, efektivitas kepemimpinan karismatik ini. Nah, kalau berdasarkan riset ternyata ada satu faktor yang dapat meningkatkan kepemimpinan karismatik, yaitu tekanan atau stres. Di mana orang-orang ketika berada dalam suatu kondisi di bawah ketekanan, maka orang yang memimpin itu akan memiliki karisma yang lebih di mata para pengikutnya, sehingga para pengikutnya ini melihat pemimpin itu sebagai orang yang akan menyelamatkan mereka, seperti itu. Jadi memang pada situasi tertentu kepemimpinan karismatik ini bisa lebih menonjol. Ternyata kepemimpinan karismatik ini juga memiliki dark side atau sisi negatif, di mana para pemimpin yang karismatik itu ternyata ada yang menyalahgunakan karismanya tersebut untuk hal-hal yang kurang baik, mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya dibanding tujuan organisasi. Karena mereka memiliki karisma tersebut, mereka dapat melakukannya, sehingga pengikut-pengikutnya itu juga tidak sadar kalau ternyata mereka itu diarahkan ke hal yang tidak sejalan dengan visi organisasi. Next. Nah, selanjutnya terkait transaksional dan transformational leadership. Nah, teori kepemimpinan karismatik ini kan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pengikutnya percaya pada mereka. Sebaliknya, kalau dalam model Fiedler, teori kepemimpinan situasional dan teori jalur tujuan itu menggambarkan pemimpin yang transaksional, yang membimbing pengikut mereka menuju tujuan yang ditetapkan dengan mengklarifikasi peran dan persyaratan tugas-tugasnya. Sehingga banyak riset mendalami dan membedakan transaksional dan transformational leadership. Pemimpin transformasional itu biasanya menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Kemudian mereka juga memberikan pengaruh yang luar biasa kepada pengikut mereka, sehingga mereka akan meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Tapi sebenarnya kalau untuk kepemimpinan transaksional dan transformasional ini dijelaskan juga ternyata itu bukan saling berlawanan, tapi malah saling melengkapi. Pemimpin yang terbaik itu bersifat transaksional dan transformasional. Bisa dilihat juga di dalam bagian full range of leadership model ini, bahwa kita bisa melihat bahwa yang paling bawah itu yang pasif atau laissez-faire, management by exception, dan contingent reward itu menunjukkan transaksional leadership. Jadi kalau laissez-faire itu tidak melakukan apa-apa, kalau manajemen by exception itu baru melakukan sesuatu ketika ada situasi krisis. Dan kalau contingent reward itu mereka motivasi pengikut itu dengan reward atau ada timbal balik. Sedangkan kalau sudah menuju ke transformational, kita akan melihat bahwa pemimpin itu memotivasi para pengikut itu bukan dengan tujuan-tujuan eksternal, tapi kepada tujuan-tujuan yang lebih ke intrinsik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kepemimpinan transformasional itu dibangun di atas kepemimpinan transaksional dan menghasilkan tingkat upaya dan kinerja pengikut yang melampaui apa yang dapat dilakukan oleh kepemimpinan transaksional saja. Tetapi sebaliknya, jika pemimpin transaksional itu baik tetapi tidak memiliki kualitas yang transformasional, maka dia akan menghasilkan pemimpin yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana sih transformational leadership itu bekerja? Jadi, transformational leadership itu lebih menekankan kepada desentralisasi tanggung jawab yang lebih besar, di mana managers itu tidak takut untuk memberikan resiko dan juga tanggung jawab yang lebih besar kepada pengikutnya, sehingga akhirnya akan meningkatkan performa dan kepercayaan karena adanya kepercayaan terhadap bawahan-bawahannya tersebut. Kemudian evaluasi dari kepemimpinan transformasional secara general, organisasi yang bekerja dengan pemimpin-pemimpin transformasional secara general itu berperforma lebih baik daripada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang tidak memiliki pemimpin yang transformasional. Next akan dijelaskan oleh rekan saya, Apri, silakan. Oke, terima kasih Mbak Sajidah.
Di sini saya akan jelaskan tentang transformational leadership dan transactional leadership. Jadi transformational leadership sendiri ini dianggap lebih kuat korelasinya kepada pegawai dibandingkan dengan transactional leadership. Nah, transformational ini dianggap dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan turnover rates, maupun menurunkan tingkat stres dari pegawainya. Namun transactional leadership ini dianggap masih lebih efektif daripada transformational leadership, karena tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara keduanya. Next. Lalu transformational versus charismatic leadership. Di sini untuk charismatic leadership sendiri lebih berfokus pada cara pemimpin tersebut berkomunikasi dengan pengikutnya. Sedangkan transformasional lebih kepada apa yang mereka komunikasikan kepada pengikutnya. Tapi di antara kedua jenis leadership ini ada persamaan, yaitu keduanya fokus kepada kemampuan untuk menginspirasi para pengikutnya. Oke, next. Responsible leadership ini terkait dengan peran dari leader dalam meningkatkan etika organisasinya. Yang pertama ada authentic leadership. Jadi di authentic leadership ini seorang pemimpin dia mengenal dirinya, mengenal kemampuannya, lalu percaya atas kemampuannya tersebut ataupun apa yang dipercayainya, lalu dia akan bergerak ataupun bekerja sesuai dengan apa yang diyakininya. Nah, keuntungan dari adanya authentic leadership ini, yang pertama menumbuhkan trust atau kepercayaan dari pengikutnya kepada pemimpinnya. Lalu yang kedua adalah authentic leadership mengembangkan komunikasi untuk pegawainya. Jadi leadership authentic ini membuka komunikasi antara pegawainya. Lalu authentic leadership bisa meningkatkan produktivitas dari pegawainya karena adanya keterbukaan komunikasi dengan pemimpinnya. Lalu yang kedua, ethical leadership. Peran leadership di sini adalah menciptakan beberapa etika di organisasi, dan leadership ini menginfluence ataupun istilahnya mempengaruhi pengikutnya. Jadi mereka akan bertindak sesuai etika, dan dari tindakan etika tersebut akan membuat pengikutnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, sehingga diharapkan dalam organisasi besarnya akan menimbulkan etika untuk organisasi besarnya. Lalu keuntungannya adalah dari ethical leadership ini terlihat lebih efektif dalam mencapai tujuan etika berorganisasi. Lalu yang ketiga, servant leadership. Di sini yang dimaksud servant leadership adalah pemimpin ini mempunyai sifat bahwa dia akan mengutamakan kepentingan kelompoknya ataupun pengikutnya dan melebihi dari kepentingannya diri sendiri. Nah, keuntungannya adalah dia dapat mendorong potensi ataupun kemampuan dari pengikutnya. Lalu yang kedua, keuntungannya adalah dia dapat menumbuhkan tingkat komitmen yang tinggi pada pengikutnya, karena dia mendorong untuk pengikutnya dapat berkembang. Next, positive leadership. Jadi diharapkan pemimpin ini dapat mempunyai impact ataupun efek yang positif kepada organisasi melalui kepercayaan dan mentoring. Yang pertama, trust. Jadi dengan adanya trust ini, pemimpin diharapkan tidak melakukan penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh pegawainya. Jadi kepercayaan ini sangat penting bagi seorang pemimpin agar pegawainya ini dapat memberikan kemampuan terbaiknya bagi organisasi. Nah, tujuan ataupun outcomes of trust ada beberapa. Yang pertama, trust mendorong untuk berani
ambil resiko. Di sini dalam artiannya bahwa beberapa pegawai mungkin takut ketika ingin melakukan ataupun mengerjakan sesuatu jika itu belum ada kepercayaan terhadap pemimpinnya. Dalam artian ketika pemimpin tersebut berkata untuk melakukan suatu tindakan, ketika ada kepercayaan maka pegawai tersebut dapat melakukan yang diminta oleh pemimpinnya tanpa adanya keraguan. Lalu yang kedua, trust, memfasilitasi pertukaran informasi. Di sini dalam artian ketika pegawai tersebut sudah tumbuh trust atau kepercayaan terhadap pemimpinnya, mereka tidak akan segan untuk memberikan informasi ataupun mereka merasa aman ketika memberikan pandangannya ataupun memberikan pendapatnya kepada pemimpinnya tersebut, karena menurut mereka apa yang diberikannya itu tidak akan disalahgunakan oleh pemimpinnya. Lalu outcome yang ketiga, dengan adanya trust akan membuat grup itu lebih efektif. Dalam artian ketika pemimpin tersebut memberikan kepercayaan dalam suatu kelompok atau grup, maka anggota kelompok yang lain akan berusaha untuk membantu satu sama lain dan mendorong anggota yang lainnya untuk dapat berkembang. Lalu outcome yang keempat, trust meningkatkan produktivitas. Seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan adanya trust ini pegawai dapat memberikan kemampuan terbaiknya karena merasa apa yang mereka berikan kepada pemimpinnya ataupun kepada organisasi tidak akan disalahgunakan. Lalu pembentukan trust. Pembentukan trust sendiri ada 3 bagian. Yang pertama, integritas. Integritas di sini berarti atau bermakna konsistensi antara apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi seorang pemimpin ketika dia ingin adanya trust dari para pengikutnya, dia harus mempunyai integritas yang bermakna bahwa apa yang dikatakannya harus sesuai dengan yang dilakukan. Dengan begitu pengikutnya dapat memberikan kepercayaan karena merasa sesuai dengan yang dikatakannya. Lalu yang kedua, benevolence atau kemurahan hati. Jadi pemimpin dapat istilahnya memberikan perhatian maupun perlakuan yang suportif terhadap pengikutnya sehingga dapat menimbulkan trust atau kepercayaan dari pengikutnya. Yang ketiga, ability atau kemampuan. Nah, di sini diharapkan pemimpin itu memiliki kemampuan yang diharapkan oleh pegawainya. Jadi misalkan ketika pemimpin tersebut tidak mempunyai kemampuan, maka di situ tingkat kepercayaan pegawainya akan jatuh. Wah, ini kok pemimpin saya nggak punya kemampuan gitu sebagai pemimpin, ini berarti tidak cocok untuk dijadikan pemimpin. Seperti itu untuk ability. Lalu trust propensity. Hal ini mengukur seberapa besar tingkat kepercayaan dari pengikut kepada seorang pemimpin. Kalau di sini contohkan, misalkan ketika seorang pengikut ini merekam segala sesuatu yang dikatakan oleh pemimpinnya, hal itu berarti pengikut tersebut atau pegawai tersebut tidak percaya sepenuhnya kepada pemimpin karena mereka merasa bahwa ada kemungkinan pemimpin ini dapat berbeda di masa depan. Lalu trust and culture. Next. Trust and culture. Jadi tingkat kepercayaan akan suatu pemimpin itu bergantung atau berbeda antar budaya masing-masing. Seperti dicontohkan bahwa di Taiwan untuk tipe pemimpin yang paternalistik atau yang bersifat tegas itu lebih dihormati daripada tipe pemimpin yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah role of time. Jadi tingkat kepercayaan terhadap pemimpin ini membutuhkan waktu alias tidak sebentar. Jadi nggak bisa instan untuk menimbulkan kepercayaan bagi pemimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk poin trust yang terakhir itu adalah regaining of trust atau regaining trust. Regaining trust ini bisa terjadi ketika seorang manajer itu melanggar kepercayaan. Nah, kepercayaan ini bisa diumpamakan dengan kontrak psikologis yang dimiliki antara
manajer atau atasan dengan anak buahnya. Dengan mereka melanggar kontrak atau trust itu, bawahan itu akan hilang kepercayaan, hilang respect, atau bahasa lainnya bisa ilfeel gitu dengan dengan atasannya. Apa sih resikonya dengan bawahan yang kehilangan trust dengan atasannya itu? Mereka akan jadi nggak puas, turnover akan jadi tinggi, mereka nggak akan engage dengan organizational behavior di kantor, dan performanya juga akan jadi menurun atau makin buruk dari sebelumnya. Untuk mengembalikan kepercayaan ini, itu tergantung violation yang dilakukan oleh si manajer itu sendiri. Yang pertama itu misalnya dia lack of ability atau ada ketidakmampuan yang dia tunjukkan dalam memimpin. Itu bagaimana caranya dia mengambil kepercayaan lagi untuk dari bawahannya. Dia bisa meminta maaf dan menjanjikan bahwa dia akan melakukan lebih baik lagi ke depannya. Seperti yang kita tahu, orang yang memiliki self awareness dan dia bisa mengakui kesalahannya itu, kita akan lebih respect lagi, dan mungkin bawahannya itu akan membantu juga di kemudian hari supaya si manajernya ini dan dia bersama-sama untuk kembali memberikan yang terbaik untuk organisasinya. Nah, tapi kalau yang kedua ini berhubungan dengan lack of integrity, itu sudah susah mau diapain aja. Kecurangan, terus ikut menyikut yang sampai membuat orang lain misal menderita seperti itu akan susah. Pakai cara apapun dia meminta maaf atau menunjukkan perilaku etikat baik setelahnya pun tidak akan bisa lagi mengembalikan kepercayaan dari pegawainya. Apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan setelah si manajer itu melakukan sebuah kesalahan yang menghilangkan trust bawahannya? Yang bisa dia lakukan atau do-nya itu dengan memperlihatkan pattern-pattern yang konsisten kalau dia itu sebenarnya trustworthy loh. Jadi dengan hal-hal konsisten yang dia lakukan perlahan, itu pegawainya akan bisa lihat, oh ada itikat untuk misal atasan saya ini untuk berubah jadi orang yang lebih baik, atau mungkin kemarin dia hanya melakukan kesalahan saja. Tapi jangan sampai melakukan beberapa hal ini, gak bilang apa-apa atau diem aja, padahal mungkin dari diri sendiri sebagai pemimpin udah tahu habis blunder atau habis salah, tapi diem aja, terus tidak mau mengonfirmasi kesalahan sendiri atau nggak ngaku, atau yang paling parah itu denial atau nggak mau udah salah tapi ngotot kalau nggak salah. Itu makin bikin pegawai itu kehilangan kepercayaan dengan pemimpinnya. Nah, yang kedua adalah tentang mentoring yang bisa dilakukan oleh atasan. Mentor itu adalah senior yang mau mensupport atau membimbing less experienced employee, atau di buku ini namanya protege. Protege itu dari bahasa Perancis, sebenarnya artinya itu to protect, tapi kalau dari bahasa Inggris sendiri sih dia lebih ke apprentice atau murid yang perlu untuk diajarin. Mentor yang baik itu dia bisa jadi pendengar yang baik, bisa memberikan ide-ide atau masukan yang jelas ke murid atau protege yang tadi, dan dia bisa jadi semacam mediator buat si protege itu. Nah, kalau di organisasi yang besar, mentor ini bukan orang sembarangan. Biasanya mereka yang posisinya sudah di top level atau orang-orang yang punya skill tertentu atau experience tertentu yang bisa di-sharing ke si protege tadi itu. Nah, protege ini juga bukan sembarangan. Kalau di mentoring yang diatur secara formal di perusahaan, cara memilih protegenya itu adalah dengan melakukan assessment atau ujian-ujian. Ujiannya pun terstandardisasi. Biasanya ujian ini tuh bertujuan untuk mencari siapa sih pekerja-pekerja yang bekerja dengan baik, memiliki potensi untuk menjadi leader, serta dia itu memang dibutuhkan di organisasi itu secara fungsi. Mungkin dia secara skill memang dibutuhkan, atau secara fitur dia sangat fit untuk dijadikan top level di perusahaan tersebut. Nah, tapi ada juga memilih protege secara informal. Biasanya informal ini lebih ke hubungan antara atasan dan bawahan langsungnya. Jadi dia mengetes bawahan itu tadi dengan assignment yang challenging. Terus kalau misalnya pegawainya itu bisa mengerjakan dengan baik, maka atasan tuh akan melihat, oh anak ini tuh sebetulnya berpotensi, tapi dia mungkin kurang ilmu atau kurang pengalaman, jadi dia akan lebih mensupport si anak itu tadi, tapi secara informal.
Nah, inti dari mentoring itu baik formal maupun informal itu sebenarnya cuma satu, menunjukkan bagaimana organisasi itu bekerja atau how organization itu works di luar struktur dan prosedur yang formal. Jadi mereka tuh perlu juga tahu apa sih norma-norma yang tidak tertulis atau mungkin politik kantor atau mungkin keadaan apa yang bisa mempengaruhi. Jadi ketika mereka jadi pemimpin pun mereka itu sudah bisa memiliki helikopter view dan tahu peraturan baik tertulis tidak tertulis, baik lisan maupun yang tidak ada juga. Mereka bisa menangkap itu gitu melalui mentoring ini. Nah, kalau ada beberapa fun facts dari mentoring ini. Yang pertama itu menurut penelitian di Korea, mentoring ini menguntungkan belah pihak. Bagi si mentor, dia itu nanti level transformational leadership-nya akan lebih tinggi kalau dia berhasil mendidik protege-nya dengan baik. Nah, untuk kedua belah pihak, dengan adanya mentoring ini mereka itu akan lebih komit serta well-being-nya tuh lebih meningkat di perusahaan itu. Mereka juga akan memiliki level sense of belonging yang lebih tinggi ketika mereka mengetahui keadaan perusahaan atau organisasi secara utuh gitu. Nah, terus fakta yang kedua, informal mentoring itu lebih lebih banyak benefitnya daripada formal. Biasanya kegagalan mentoring yang formal itu karena planningnya jelek, maksudnya sistem mentoringnya jelek, terus desainnya jelek juga, komunikasi antara mentor dan protege-nya nggak oke. Jadinya malah kurang oke daripada informal yang memang levelnya itu tulus, si atasan itu melihat bawahan ini mampu, jadi dia benar-benar membesarkan si bawahan itu dengan baik. Biasanya juga formal itu bisa sukses kok, tapi kalau work style terus kebutuhan sama skill antar mentor dan protege-nya itu matching, jadi mereka kayak nyambung satu sama lain, itu akan lebih sukses si formal mentoring ini. Nah, yang ketiga ini fakta selanjutnya adalah sebenarnya yang bermanfaat itu bukan peran mentornya atau mentoringnya itu, tapi networking dari si mentor yang dipunyai oleh mentor tadi untuk dibagikan ke protege-nya. Jadi misalnya dia kenal banyak orang, kenal dengan banyak sekali orang-orang yang bisa membantu kerjaan si protege itu di kemudian hari dan mengetahui banyak hal tentang field itu, dia tuh akan lebih membantu si protege itu di kemudian hari. Jadi benefitnya tuh bukan langsung dari mentor tapi dari networkingnya itu. Maka dari itu mentor yang kurang networking atau kurang berpengalaman itu agak kurang berguna sih dalam mentoring ini. Makanya tadi baik mentor maupun protege-nya itu harus benar-benar dipilih, terutama untuk yang formal. Terus yang keempat adalah peran mentoring itu sebenarnya juga nggak melihat atau personality si protege itu sendiri. Jadi meskipun dia di mentor seperti apa, tapi kalau misalnya nggak able atau personality-nya nggak cocok sebagai pemimpin juga agak susah juga. Yang terakhir ini adalah boost confidence. Jadi gain dari mentoring itu sebetulnya bukan ke karir, walaupun di tabel itu kelihatannya karirnya lebih banyak, tapi lebih ke psychological gain atau psychological intinya kepuasan dan kebahagiaan untuk bekerja di situ. Kalau yang di tabel itu di buku sebetulnya ada, di karir itu keuntungan menjadi protege itu adalah dia mendapatkan privilege, ada safety net, dan ada kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh si mentornya tadi. Untuk psychological juga dia ada sesi konseling, ada yang menguatkan dia, dan ada role model untuk dia mengacu, serta yang tadi juga penting adalah kayaknya gitu. Selanjutnya adalah subbab terakhir yaitu challenge. Maaf. Selanjutnya adalah challenge dari understanding of leadership. Nah, yang pertama itu adalah leadership as an attribution. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah atribusi yang bawahan itu tangkap dan proyeksikan dan lihat dari atasannya itu. Apa saja sih yang biasanya kecenderungan bawahan pikir untuk sosok leader itu? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya,
dia lebih ke intelligent, outgoing, terus strong verbal skill, dia lebih agresif atau asertif, dia understanding dan lebih aktif gitu di perusahaan. Nah, ada beberapa hal persepsi yang dihubungkan dengan attribution ini. Yang pertama itu adalah hubungan antara karisma dan company. Jadi, tidak serta-merta ketika pemimpin itu berkarisma, dia akan memperbaiki company performance. Tapi kebalikannya, kalau company performance-nya bagus, otomatis pemimpinnya itu karismanya akan naik gitu. Terus yang kedua itu ada leaders behavior. Jadi leaders behavior ini adalah signifikan prediktor atau hal yang bisa dinotis pegawai ketika ada kegagalan di perusahaan. Misalnya behavior leadersnya jelek, perusahaan itu akan cenderung ketika di perusahaan itu terjadi ketidakstabilan atau keburukan, dia akan cenderung menyalahkan si leader itu tadi. Terus yang ketiga itu ada romanticized leadership. Jadi ada juga si pegawai atau pekerja yang sangat menggilai kepemimpinan atau seperti itu. Dia itu akan cenderung melihat leader itu sebagai sebuah sosok gitu. Nah, selain itu ada stereotip juga secara demografis terkait attribution ini. Kalau di buku itu ada dilakukan sebuah penelitian. Jadi di Eropa dan Amerika itu orang tuh lebih berpikir kalau orang-orang kulit putih itu secara kepemimpinan lebih bagus daripada people of color atau orang-orang yang non kulit putih gitu. Tapi itu sebetulnya tidak sepenuhnya betul juga, karena yang kita tahu juga sekarang CEO dari Google atau Microsoft itu juga bukan orang kulit putih. Terus yang kedua, pria itu lebih bagus leadership-nya daripada wanita. Ini juga sebuah stereotip karena tidak sepenuhnya benar. Pria dan wanita itu sama-sama equal, dan juga memang secara sifat dua gender ini berbeda. Kalau pria itu dia akan lebih agresif, jadi dia akan lebih suka memimpin suatu kompetisi. Tapi kalau wanita itu akan lebih suka memimpin perusahaan atau organisasi yang perlu dia rawat atau didewasakan atau diperbaiki gitu. Nah, sarannya apa untuk mendapatkan atribusi ini? Jadi si leader itu harus projecting atau pura-pura kalau dia itu bisa loh mimpin daripada menunjukkan actual accomplishment-nya. Tapi kalau dari idiom sebenarnya kita pernah dengar ya, fake it until you make it. Jadi pura-pura aja bisa mimpin tapi pura-pura dilakuin gitu, jangan nggak dilakuin juga gitu. Kewajiban-kewajibannya nanti pegawai itu akan melihat kalau orang itu bisa kok, walaupun sebetulnya mungkin pemimpinnya juga agak grogi gitu. Kalau dari awal ngelihatnya udah kayak lembek, terus kurang semangat, itu kan anak buah juga males ya, masa punya pemimpin yang seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya ada substitute or neutralize. Nah, ini itu keadaan di mana keberadaan pemimpin itu jadi irrelevan di organisasi itu. Substitute itu apa? Substitute itu adalah atribut yang menggantikan peran leader. Biasanya kalau pegawai itu sudah berpengalaman atau dia sudah di training, peran leader itu jadi nggak terlalu signifikan lagi. Nah, yang kedua ada neutralizer. Jadi dia itu sebuah atribut yang menihilkan efek dari leaders behavior pada performa anak buah. Mau leadersnya oke atau oke, dia nggak akan ngaruh ke performa anak buahnya itu. Nah, bossless ini bisa didapat ketika si coworker itu semuanya accountable, terus komposisi timnya itu oke, dan secara payment atau penggajian tuh mereka sudah puas atau sesuai, itu mereka akan bisa menumbuhkan society tanpa pemimpin itu tadi. Nah, contohnya ada di dalam tabel itu. Dia dibagi menjadi relationship oriented leadership sama task oriented leadership. Seperti yang tadi sudah dijelaskan teman saya, kalau relationship ini dia sangat considerate. Kalau task oriented itu dia sangat performance oriented gitu. Nah, itu ada beberapa karakteristik yang bisa dilihat. Misalnya ada pegawai yang punya pengalaman tinggi, dia akan jadi pengganti leader di
task oriented leadership. Jadi dia nggak perlu leader, ketika dia udah experience dia akan bisa jalan sendiri gitu. Professionalism juga bisa menggantikan di dua itu. Terus indifference to rewards itu bisa, salah satu bisa neutralize, bisa ya dua-duanya bisa neutralize. Terus jobnya itu juga ngaruh, organizationnya itu juga ngaruh. Bisa teman-teman baca sendiri. Tapi intinya itu substitutes dan neutralizer itu kadang susah untuk dipisahkan gitu, bingung, karena agak rancu. Misalnya nih, suatu tugas itu seru banget, kita jadi nggak bisa melihat apakah itu menggantikan si leader karena keseruan tugas itu kita sudah tidak membutuhkan dia lagi, atau dia menetralkan. Jadi ketika leader itu berbuat buruk atau negatif, kita nggak peduli karena tugas itu seru banget. Jadi antara substitutes dan neutralizer itu kadang juga susah sekali dipisahkan gitu. Selanjutnya ada online leadership. Mungkin untuk zaman dulu ini tidak seberapa sesignifikan ketika kita sedang pandemi seperti sekarang. Jadi online leadership itu adalah meningkatnya hubungan manajer dengan bawahannya berdasarkan networks, bukan secara geografis atau secara pertemuan fisik. Nah, kesulitannya online leadership ini apa? Susahnya identification based trust. Identification based trust itu adalah sebuah kondisi mutual understanding atau satu sama lain itu saling mengertinya, apa kesusahannya, apa kebutuhannya, dan keadaan ini tuh sangat susah dicapai ketika orang itu tidak berhubungan face to face. Support, trust, dan inspirasi itu juga susah dari teks tertulis. Makanya untuk saat ini, mungkin kedepannya online leadership ini akan jadi salah satu skill yang sangat penting, karena zaman dulu tuh tidak relevan, sekarang itu penting banget. Leader itu harus menguasai electronic communication sehingga apa yang dia mau, pesannya itu bisa tersampaikan kepada bawahannya itu tadi. Kita juga tahu ya, misalnya kita punya atasan yang dalam tanda kutip typingannya jelek, atau nulisnya nggak ngerti, tanda bacanya nggak jelas, atau dia kalau ngechat nggak pakai emot, langsung kayak iya tidak, itu kan bikin agak gimana gitu ya, walaupun itu via teks dan mungkin dia nggak ada maksud untuk menyakiti kita, tapi memang untuk saat ini cara menulis dan komunikasi elektronik itu sangat penting dikuasai para pemimpin. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita memilih seorang leader di dalam sebuah organisasi. Gimana sih cara kita identifikasi leader itu tadi? Yang pertama, kita harus ngetes basic review. Basic review ini ada knowledge, skill, dan abilities dari si leader itu sendiri. Terus yang kedua itu personality testnya juga perlu dites. Seperti yang tadi sudah disampaikan teman-teman, biasanya orang yang cocok untuk jadi leader itu yang extraversion, terus dia terbuka pada pengalaman baru, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu high self monitors, itu orangnya itu bisa membaca situasi yang terjadi di sekitarnya, jadi dia bisa mencocokkan atau adjusting behaviornya dia gimana supaya situasi ini tuh jadi lebih baik, atau bagaimana dia bisa beradaptasi di satu tempat itu. Terus ada yang keempat, high emotional intelligence, dia akan cocok ketika mengerjakan sesuatu yang transformational atau cocok menjadi transformational leader. Yang terakhir itu ada general experience, tapi kalau dari buku itu general experience itu sebenarnya faktor yang paling kurang relevan untuk mencari leader, tapi itu dia bisa jadi paling relevan ketika kita mencari leader yang situation spesifik. Misalnya nih, seperti yang tadi sudah dicontohkan teman saya dalam kontingensi, dia jago sekali mengatasi sebuah krisis. Nah, ketika ada krisis lagi, walaupun tidak jangka panjang, dia cocok menjadi mungkin leader di tim project itu, atau leader khusus untuk menangani krisis seperti itu, karena dia sudah pernah dan berpengalaman untuk menangani sebuah krisis. Dan yang terpenting adalah organisasi itu harus membuat perencanaan yang matang bila ingin merekrut orang atau melakukan perubahan di leadership. Ketika organisasi mungkin tidak punya spesifikasi pemimpin yang dia mau, atau tidak memikirkan dalam jangka panjang, hasilnya itu bisa jadi jelek. Memilih leader di dalam sebuah organisasi itu
seperti memilih seorang pasangan. Kita harus melihat bibit bebet bobotnya itu, harus memberikan asesmen yang banyak, dan harus melihat si orang ini apakah sesuai dengan visi misi perusahaan di jangka yang panjang. Nah, selanjutnya ada training leader. Ini sub yang terakhir. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan dana yang digelontorkan untuk leadership training? Yang pertama itu masukkan para leader tadi di dalam training yang high self monitors. Jadi dia bisa langsung mempraktekkan high self monitors itu dan menguntungkan untuk dia jadi pemimpin ke depannya. Yang kedua, khusus untuk skill yang teknis terus implementatif itu lebih baik diajarkan sendiri oleh organisasinya. Jadi mungkin itu bisa cut budget dan akan lebih cocok ke inti masalahnya kalau perusahaan sendiri yang ngajar. Terus kalau yang ketiga itu perlu juga diajarkan kepada para leader ini trust building, mentoring dan situational analysis skill, karena itulah yang dibutuhkan leader. Yang keempat itu adalah behavioral training dengan exercise yang nyata gitu. Jadi dia itu bisa meningkatkan karismanya dari waktu ke waktu, dan karisma itu tadi sangat berfungsi untuk mempersuasi bawahan supaya mengerjakan apa yang dituju oleh leader atau yang diinginkan sesuai dengan tujuan organisasi itu. Dan yang terakhir, transformational leadership training itu perlu, tapi harus ada bottom line result atau harus ada pembuktiannya atau target nyatanya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi training itu bisa sekaligus aplikatif juga dan perusahaan bisa memaksimalkan dananya. Untuk yang terakhir adalah summary. Apa sih implikasinya untuk manajer terkait leadership ini? Pastikan preferensi, struktur, dan dimensi pertimbangan pemilihan leader ini cocok dengan dinamika dan budaya kerja. Yang kedua itu, pilih kandidat yang sudah terbukti kualitas dan performanya. Jangan gambling, seperti orang itu kira-kira cocok, tapi kita harus lihat juga track record dia, apakah cocok dan bagus. Harus diuji juga personality trait-nya, apakah orang ini siap memimpin, karena orang yang jago kerja itu belum tentu jago memimpin, tapi orang yang memimpin dia harus bisa kerja karena dia akan memonitor banyak orang. Terus yang ketiga, pilih orang yang beretika dan jujur. Itu sudah mutlak lah, nggak bisa diganggu gugat, harus berintegritas. Terus untuk manajer-manajer yang sudah eksis perlu dilakukan pelatihan juga tentang integritas dan trustworthy itu. Terus strong bonds of trust itu penting, jadi tingkatkan kepercayaan dengan anak buah. Bonding itu sangat bermanfaat, apalagi ketika perusahaan menghadapi tempaan atau krisis, anak buah itu akan lebih loyal dan akan menemani perusahaan sampai perusahaan itu bisa bangkit lagi. Jadi bonding itu penting. Dan yang terakhir, jangan pelit, investasikan dana untuk leadership training bagi calon pemimpin di dalam sebuah organisasi. Baik, itu sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung besok saat pertemuan OBI ya teman-teman. Terima kasih.